Nah, ini adalah program selanjutnya. Nah, langsung pada formnya. Ya. Sekali lagi yang perlu Anda ketahui bahwa yang kita butuhkan terutama untuk form ini adalah text box pertama, text box kedua, dan mulai. Ya. Untuk melengkapi form ini supaya terlihat bagus, ya, Anda memberikan label di sini untuk panduan. Masukkan angka di sini. If dan else di sini juga adalah sebuah label sebagai panduan. Bahwa program ini adalah contoh dari if dan else. Ya. Nah, di sini dalam program ini adalah untuk melengkapi program awal tadi ya. Pada program awal itu tidak ada else-nya. Ya, kita lihat di pernyataan jendela Bu ya. Tadi yang kita pakai adalah apabila angkanya di atas 100 dan ya, langsung ini seperti ini ya. Sehingga pada waktu kita ketikkan di bawah 100 tidak ada reaksi apa-apa. Ya, karena tidak ada alternatif. Ya. Begitu Anda ketik salah, tidak ada reaksi apa-apa. Sehingga mungkin akan bertanya loh, mengapa ya? Tapi begitu Anda ketik di atas 100, yang keluar adalah kata-kata yang kita masukkan dalam text box. Nah, itu adalah karena yang tadi program pertama tadi adalah untuk contoh if ya, sehingga tidak ada else-nya. Ya. If then karena else ya. Kalau Anda ketikkan salah, maka yang keluar adalah kata-kata seperti ini. Ya. Jadi if then else ada dua contoh di sini ya. Nah, satu if then else ya. Mengenai kalau kita salah, maka yang terjawab adalah yang kedua. Kalau kita benar adalah yang terjawab adalah yang pertama, yang tercetak ya. Baik, kita coba mengeksekusi ya. Ini kita debugging, eksekusi. Ya. Posisinya di tengah anunya ya. Jadi posisi teksnya di sebelah kiri. Ya. Bisa kita ubah, misalnya contohnya. Misalkan kita bisa ubah di propertiesnya. Ingat-ingat ya. Masukkan angka. Ya, karena kita masih pakai 100 ya. Jadi ini sebagai kelanjutan contoh, maka saya mencoba memberikan angka di atas 100. Kita start, mulai. Selamat Anda beruntung. Jadi text box pertama ya, yang menyatakan bahwa dari pernyataan itu ya Anda mengetikkan yang benar di atas 100 ya. Misalnya kita ketikkan di bawah 176 ya, mulai ya. Maka yang keluar adalah maaf, Anda belum beruntung. Ya, coba kita perhatikan ini. Ya, kita perhatikan kata-kata ini. Dia posisinya di tengah. Ya, jadi alignment-nya di tengah, center. Ya, sedangkan yang di atasnya alignment-nya di left, sebelah kiri. Saya ketik lagi, misalkan 102. Ya, mulai. Ya, maka dia di tengah. Ini karena di propertiesnya kita meletakkan dia di tengah. Itu sebagai contoh saja. Ya. Jadi ini adalah contoh dari program if dan else melengkapi program yang pertama kita diskusikan tadi. Nah, setelah kita coba tadi untuk pernyataan if dan else, maka sekarang bisa dilanjutkan lagi ya untuk suatu kondisi ya, atau kondisi-kondisinya mesti diberubah ya, syarat kondisi diubah, maka ada pernyataan if dan else if. Ya, else if apabila, bukan apabila ini, apabila tertentu. Nah, jika Anda ada lebih dari dua alternatif pilihan, ya, ada dua alternatif pilihan, apabila hanya pernyataan if dan else yang dipakai, maka pernyataan ini dipakai, maka pemakai pernyataan ini tidak akan mencukupi. Untuk memberikan lebih banyak pilihan, maka dapat digunakan pernyataan if dan else if. Ya, bentuk dasar untuk pernyataan if dan else if adalah kita lihat sebagai berikut. If kondisi ya, condition. Apabila kondisi terpenuhi, maka ada suatu ekspresi Visual Basic. Ya. Apabila tidak dipenuhi, ya ada kondisi selanjutnya ya tidak terpenuhi, ya maka ada ekspresi Visual Basic yang lain. Ya.
atau else if, ya, kondisi tertentu, then maka ada ekspresi lagi, ya. Jadi ini semua bertingkat, ya. Ini nanti akan kita lihat contohnya, ya. Jadi misalnya contohnya untuk potongan harga. Apabila yang Anda beli adalah 3 buah produk, maka potongannya adalah 2%. Tetapi apabila Anda membeli 4 produk, maka potongannya adalah misalnya 10%. Apabila Anda membeli lebih banyak lagi, maka potongannya adalah 15%. Jadi itu adalah kondisi-kondisi yang akan kita isikan di sini. Ya. Apabila Anda membeli 2, maka di sini dikatakan harga atau nilai per itunya berapa. Apabila kondisinya adalah Anda membeli 5 barang, ya, maka ekspresi di sini potongannya adalah misalnya 10%. Ya. Apabila tidak semuanya, ya, dianggap Anda membeli lebih, ya, contoh aja. Ekspresinya adalah Anda akan membawa potongan tertentu, misalkan 10 atau 20%, itu contoh. Ya. Kemudian kita akhiri and if. Jadi kondisi semua ini kita akhiri di sini karena ini hanya berlaku pada waktu alur komputer itu melalui ini, ya. Kemudian harus diselesaikan, harus ditutup dengan and if. Kita lihat sekarang. Ini adalah yang akan kita buat. Nah, jadi kebetulan di sini adalah mengenai nilai dan mutu, ya, dan nilai mutu. Ya. Ini adalah mulai dim ini sampai dengan ensub ini adalah yang akan kita buat. Nah, ini dalam Windows Code sudah keluar, ya. Dalam Windows Code biasanya ini keluar kalau kita sudah pilih button, ini pasti keluar. Itu selalu saya sampaikan. Kemudian ada end if dan end sub. Jadi yang kita buat adalah mulai hijau ini sampai kuning di atas. Kita dimensikan, ya. Ini agak berbeda karena nilai adalah integer, sedangkan mutu itu adalah string. Ya, tolong diingat bahwa string itu umumnya adalah suatu bentuk, ya, yang tidak bisa diselesaikan secara aljabar. Ya, jadi ini bukan berupa integer atau konstanta. Ya. Baik, sekarang nilai kita berikan dideklarasikan sebagai integer dan mutu dideklarasikan sebagai string. Ya. Kita masukkan nilai, ya, kita siapkan text box 1. Nah, ini di sini kita tahu, ya, kebutuhan dari form kita adalah pertama text box ini, ya. Apabila nilai lebih besar sama dengan 80, dan maka mutu ini, ya, mutu ini harus dicetak menjadi A berupa string. Nah, di sini kita butuhkan text box yang lain, ya, text box satu lagi untuk mutu, ya. Itu bisa label, bisa text box, ya, tergantung kita. Baik, jadi apabila lebih besar sama dengan 80, maka mutu yang lebih besar. Itu kemudian ada syarat kedua. Apabila ternyata nilainya lebih besar sama dengan 60, ya, dan nilainya lebih kurang dari 80, jadi tidak memenuhi syarat ini, maka mutu, ya, yang harus dicetak pada layar di formnya adalah B. Itu setelah kita eksekusi, ya. Ada else if yang ketiga. Apabila nilainya lebih besar sama dengan 40 dan lebih kecil dari 60, ya, kita lihat, dia menjadi mutunya menjadi C. Ya. Kalau semua tidak memenuhi syarat, maka nilainya adalah D. Nah, jadi kita harus hati-hati, ya. Ini adalah berarti lebih besar sama dengan 80, berarti 80 sampai 100. Ya. Kalau tidak memenuhi semua syarat ini pasti D. Ya. And if kita selesaikan, kemudian and sub, ya, ini dianggap sebagai subprogram, ya. Itu. Nah, mari kita langsung ke program Visual Basic-nya, ya. Nah, ini adalah
contoh program lagi ya, yang tadi kita sudah bicarakan, kita diskusikan, karena kita terapkan ya. Ini ada if, then, else, lengkapi lagi dengan else if. Gitu ya. Jadi banyak ya yang bisa kita pakai di dalam program Visual Basic ini ya. Jadi ini semua adalah untuk kepentingan, ya, kepentingan kita dalam berprogramnya. Ya. Baik, jadi yang kita butuhkan sebenarnya sekali lagi dikatakan hanya text box 1, text box 2, dan button. Ya, yang lainnya itu ada label-label adalah untuk mendukung ya, supaya apa namanya kita tahu ya apa sih sebenarnya isi dari form. Ya. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini yang kita ketikkan, ini yang kita siapkan. Nah, di sini saya mulai memperkenalkan ya, memperkenalkan deklarasi string. Ya, kemarin soal-soal program-program kita sebelumnya adalah ayo pakai itu integer, ya, bilangan, atau apakah itu sebuah konstante yang single precision, nah, tulis single di sini, ya, apakah itu single precision, apakah itu double precision dan sebagainya. Kita lihat integer ini, ya, di bawah tertulis itu represent a 32 bit sign integer. Nah, jadi nanti kita lihat ini ya, apa artinya ya. Kalau string, ya, itu ada teks, ya. Jadi dia disebutkan Unicode di sini ya. Di Unicode itu bisa yang kita pakai kode-kode yang dipakai di ASCII dan sebagainya. Tapi sementara lupakan bahwa string ini adalah bukan konstante atau integer. Sehingga string ini dianggap sebagai alfabet ya. Jadi alfabet dalam arti bukan suatu angka ya, meskipun tertulis angka yang tidak bisa melakukan suatu eksekusi atau ekspresi aljabar ya. Jadi meskipun nanti hasilnya adalah satu, tapi satu itu adalah sebagai sebagai string. Ya. Contohnya angka, ya, angka yang kita pakai misalnya untuk menyatakan suatu kode suatu daerah, ya, dan sebagainya. Sementara merupakan, ya, saya berikan contoh yang kita deklarasikan pertama adalah menilai sebagai integer, mutu sebagai string. Ya. Nilai ini akan kita masukkan dalam text box 1. Ya. Ini adalah suatu konversi, ya, bukan konversi secara langsung ya, tapi konversi khususnya nilai-nilai angka-angka yang kita lihat pada waktu di perguruan tinggi atau di SD, ya, di mana nilainya dikonversikan bahwa kalau dia lebih dari 80 maka dia adalah A. Ya, nilai mutunya adalah A. Kalau di bawah 80 tetapi masih di atas 60 berarti nilai mutunya adalah B. Apabila nilainya itu lebih besar sama dengan 40, jadi paling bawah 40 dan nilainya di bawah 60, maka nilai mutunya adalah C. Nah, kita lihat ya dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini kalau semua tidak memenuhi syarat di sini ya, maka dia pasti D. Kita lihat di sini else ya. Ini sudah pasti keluar. Jadi tidak ada itu ya. Jadi misalnya tidak memenuhi semua syarat, maka yang keluar ada D. Itu sudah else terakhir. Sehingga kita harus menyelesaikan if ini dulu. Tutup if dulu baru kita tuliskan nilai mutunya di sini. Ya, jadi sampai pada end if ini nilai ya, jadi end if ini nilainya itu yang tertulis adalah sesuai dengan aturan yang ada. Ya, jadi perlu Anda ketahui bahwa nilai itu akan di mutunya itu akan terbawa sampai di tempat bawah ini. Ya, kalau Anda ingin membuat programnya, buat programnya, tolong diubah teks ini dipindahkan sebelum end if. Ya, maka Anda tidak akan mendapatkan hasil. Ya. Baik, hanya itu aja kebetulan saya ingat, ya, karena yang tadi yang pertama itu text box pencetakannya itu di atas end if. Ya.
Baik, jadi ini adalah program kita mengenai memasukkan nilai angka, kemudian dikonversi ke menjadi nilai mutu. Nah, baik, sekarang kita eksekusi. Berapa nilai angkanya? 80. Menurut Anda kira-kira nilai mutunya apa ini? Ya, di sini hanya A, B, C, D, ya, padahal nanti nilai mutunya bisa C plus, bisa B plus, dan sebagainya. Tolong Anda kembangkan. Kita start. Nilainya A. Ya, karena di sini kita persyaratkan bahwa kalau dia di atas 80 sama dengan dan di atas 80, maka dia adalah A. 78. Kita start. Ternyata dia B. Kemudian kita berikan nilai paling dasar misalnya 30. Wah, paling rendah misalnya. Ya. Nah, paling rendah D ya. Padahal ada yang memakai paling rendah itu E dan sebagainya. Kalau misalnya nilainya 0, ya karena dia tidak ikut ujian, mungkin nilainya adalah K. Ya. Anda menyempurnakan itu, ya, sedangkan di apa namanya program contoh ini adalah program ini hanya sebagai contoh, ya. Nilai mutunya bisa dipersempit, ya. A, B plus, B, C plus, C, D plus, kemudian D, kemudian E, ya. Kemudian yang terakhir ada yang K karena tidak mengikuti ujian, ya. Nah, itu agak sulit ya. Kalau 0 mungkin dia ikut ujian tapi dapat 0 gitu ya. Ya, katakan mungkin itu terjadi ya. Kalau kita berikan 0 di sini maka hasilnya adalah E. Nah, kalau K gimana? Nah, dia tidak ikut ujian. Nah, gitu ya. Apa yang harus Anda masukkan di sini? Nah, itu Anda kembangkan sendiri. Nah,